Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tafsir ringkas dari Juz Amma yang insyaallah taala dirutinkan di Masjid Baitur Rahim yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah taala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tafsir ringkas di surat Al-Mutaffifin. Ya, kita mulai dengan tilawah terlebih dahulu. Terakhir penjelasan tafsirnya itu berhenti ya di ayat yang ke-9. Sekarang kita lanjut tilawah langsung dari ayat yang ke-10 ya. Langsung dari ayat yang ke-10 yaitu pada firman Allah taala wailu yauma idzil lil mukadzibin. Baik, ayat yang ke-10. Saya dulu kemudian bersama-sama diikuti tilawahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal qala 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasawul jahim.
Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Baik jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Kita bagi surat atau tafsir surat Al-Mutaffifin ini ya kepada beberapa bagian, di mana pada pertemuan terakhir kita telah beres mempelajari penjelasan tafsir ringkas dari ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Sekarang bisa diperhatikan di ayat yang ke-10 Allah Ta'ala berfirman, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Wail artinya kecelakaan, kebinasaan, siksa yang pedih. Itu wail. Di mana di antara penafsiran lain dari para ulama, wail adalah sebuah lembah di neraka. Yauma idzin, pada hari itu, maksudnya hari kiamat. Lil mukadzibin, li artinya untuk, bagi, al mukadzibin orang-orang yang mendustakan. Dalam ayat yang ke-10 Allah Ta'ala menyampaikan ancamannya, wail, kecelakaan, kebinasaan, siksa yang sangat pedih, atau sebuah lembah di neraka pada akhirat nanti akan diperuntukkan bagi al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Baik. Apa yang didustakan oleh mereka dijelaskan oleh Allah Ta'ala di ayat berikutnya, ayat yang ke-11. Allah berfirman, alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Alladzina artinya orang-orang yang, yukadzibuna mereka mendustakan. Apa yang didustakan? Biyaumiddin. Yang didustakan oleh mereka adalah yaumuddin, hari. Apa artinya yaum? Yaum artinya hari. Hari apa? Yaumuddin, hari ad-din. Di mana tafsir ad-din dalam ayat ini ialah al-jaza, yaitu pembalasan. Jadi inilah yang mereka dustakan. Inilah yang mereka dustakan, sehingga mereka pun berhak mendapatkan ancaman wail nanti di akhirat. Disebabkan karena sewaktu di dunia mereka telah mendustakan hari pembalasan. Sesungguhnya hari kiamat itu mempunyai beberapa nama, dan di antara nama lain hari kiamat adalah Yaumuddin, yang artinya hari pembalasan. Maksudnya pada hari tersebut Allah Ta'ala akan membalas. Allah Ta'ala akan membalas, memberikan balasan kepada para hambanya sesuai dengan amalan mereka sewaktu hidup di dunia. Bila baik maka pembalasannya akan baik, dan bila buruk maka balasannya pun akan buruk. Ya. Baik. Ya, Yaumuddin sebagaimana yang selalu kita baca dalam surat Al-Fatihah,
yaumiddin. Dialah Allah raja, satu-satunya raja yang akan menguasai yaumuddin, yaitu hari pembalasan. Di mana seorang muslim tiap kali dia membaca atau menyimak ayat tersebut, maka ini menghadirkan rasa khauf, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjadikan dia bersemangat untuk mengerjakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Itu ya, di ayat 10 dan ayat 11. Maka dari sini pun bisa kita petik faidah bahwa di antara bentuk kekafiran adalah yang disebut oleh ulama dengan kufrut takdzib, yaitu kufur karena pendustaan. Kufur karena pendustaan. Ya, artinya seseorang yang mendustakan apa yang telah Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan, maka pendustaan tersebut merupakan kekafiran. Ya, kekafiran itu ada beragam model. Di antaranya ialah kufur takdzib, yaitu kufur disebabkan karena mendustakan. Ada demikian. Dan di antara hal besar yang sudah Allah Ta'ala kabarkan dan juga dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah akan adanya hari kiamat, yaitu hari pembalasan, sehingga orang yang mendustakannya dinyatakan kafir, tidak beriman, yang Allah ancam dengan wail tadi, kecelakaan, kebinasaan, siksa yang sangat pedih, atau ya sebuah lembah di neraka. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Lalu di ayat berikutnya, di ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim." Ya. Di sini ada kata ma. Ma di sini artinya tidak. Ma di sini artinya tidak. Sehingga terjemahnya wa ma yukadzibu, dan tidaklah mendustakan, bihi, ya, mendustakannya, nya-nya ini balik ke hari pembalasan, ya. Jadi dhamir hi atau huwa kembalinya ke yaumuddin. Sehingga Allah Ta'ala berfirman tadi, wa ma yukadzibu bihi, tidaklah mendustakan hari pembalasan illa, apa artinya illa? Kecuali. Bedakan ya, ada kata illa, ada kata ila. Kalau ini pakai tasydid, illa artinya apa? Kecuali. Sedangkan ila tanpa tasydid, apa artinya? Ila, ila, i ada i-nya. Ila artinya ke atau kepada. Nah, gitu. Kita ulang ya, ada dua kata. Yang pertama lamnya tasydid, seperti di ayat ini, illa artinya kecuali. Tapi kalau ila tanpa tasydid artinya ke atau kepada. Misalnya ilal masjid artinya ke masjid. Nah, gitu. Allah berfirman, tidaklah mendustakan hari pembalasan kecuali kullu. Apa artinya kullu? Setiap. Ya, kullu artinya setiap. Mu'tadin, orang yang melampaui batas. Athim, yang banyak berdosa. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mengabarkan bahwa yang mendustakan hari kiamat, yaitu hari pembalasan, hanyalah orang yang melampaui batas dan orang yang banyak berdosa. Ya, perhatikan dalam ayat tersebut. Para ulama ya menjelaskan ya di antara perbedaan mu'tadin dengan athim. Tadi kalau terjemah mu'tadin itu artinya orang yang melampaui batas. Sedangkan athim orang yang banyak berbuat
dosa. Ya. Setidaknya ada dua penafsiran ulama. Ya, ada dua penafsiran ulama. Di antara tafsiran mereka, mu'tadin, ya, itu dosa yang dilakukan kepada orang lain. Sedangkan athim, dosa untuk diri sendiri. Itu di antara tafsir ulama. Mu'tadin, dosa atau kezaliman yang ia lakukan kepada orang lain. Sedangkan athim adalah dosa yang dilakukan ya untuk dirinya sendiri, kepada dirinya sendiri. Itu di antara tafsir ulama seperti itu. Membedakan mu'tadin dengan athim. Ya, mu'tadin dengan athim. Kita ulang tadi ya. Kalau mu'tadin itu ya dosa terhadap orang lain. Sedangkan athim dosa terhadap diri sendiri. Ada lagi tafsir lain yang menyebutkan bahwa mu'tadin, ya, mu'tadin itu dosa berupa perbuatan. Mu'tadin dosa berupa perbuatan. Sedangkan athim itu dosa berupa ucapan. Athim dosa berupa ucapan. Demikian. Itu di antara penafsiran para ulama tentang dua kata tersebut. Kembali lagi, dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala mengabarkan bahwa tidak ada yang mendustakan, mengingkari adanya hari pembalasan nanti kecuali cuma dua orang ini, yaitu orang yang melampaui batas dan orang yang banyak berbuat dosa. Baik dosa kepada orang lain ataupun dosa kepada diri sendiri. Baik dosanya berupa perbuatan ataupun dosanya berupa ucapan. Demikian. Ini ya penjelasan dari para ulama seperti itu. Baik. Dan ya di antara faidah yang bisa kita petik dari ayat tersebut ialah bahwa ya sejatinya kalau seseorang itu mengimani hari pembalasan dengan keimanan yang sesungguhnya, niscaya pasti dia akan menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari segala macam bentuk dosa dan maksiat. Itu idealnya. Itu idealnya. Idealnya orang yang meyakini hari pembalasan dengan keyakinan yang sebenarnya, harusnya keyakinan tersebut menjadikan dia menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Demikian. Sehingga Allah katakan, ya, yang tidak mempercayai hari pembalasan hanyalah orang-orang yang melampaui batas dan banyak berbuat dosa. Karena kalau seandainya seseorang itu mengimani hari pembalasan sebagaimana mestinya, niscaya dia tidak akan berani berbuat dosa dan maksiat. Seperti itu. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Lihat ayat berikutnya. Di ayat yang ke-13. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Allah mengatakan idza. Apa artinya idza? Jika atau apa? Apabila. Ulang, idza apa artinya? Apabila atau jika. Jika apa? Jika tutla, jika dibacakan. Tutla dari kata tilawah. Tutla dari kata tilawah, artinya dibacakan. Tilawah kan artinya pembacaan. Tutla artinya dibacakan. Idza apabila tutla dibacakan, alaihi atasnya. Apa artinya ala? Atas. Hi dia. Alaihi atasnya, maksudnya kepadanya. Apabila dibacakan kepadanya ayatuna. Apa artinya? Ayat-ayat kami. Kalau bentuknya ayat
ya-nya panjang. Ayat, ya-nya panjang, itu jamak, artinya ayat-ayat. Bentuk tunggalnya, ya-nya itu pendek, ayah. Nah, itu. Jadi satu ayat itu bahasa Arabnya ayah. Kalau ayatnya banyak, ayat. Nah, itu. Dan dalam ayat ke-13 ini bentuknya tunggal atau jamak? Jamak. Allah mengatakan apabila dibacakan kepadanya ayatuna, ayat-ayatna, apa artinya na? Kami. Nah, itu dhamir nahnu, kami. Apabila dibacakan kepadanya ayatuna, ayat-ayat kami. Maksudnya adalah ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, ya, yaitu ayat-ayat Allah Ta'ala. Qala, apa artinya qala? Dia berkata, dia mengatakan, orang ini. Siapa orang ini? Tadi, kullu mu'tadin athim, yaitu orang yang melampaui batas dan banyak berbuat dosa. Kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, dia akan berkomentar apa? Asatirul awwalin. Nah, itu. Asatir jamak dari usturah. Asatir jamak dari usturah, yang artinya dongeng, kisah-kisah. Ya, sehingga asatir bentuk tunggal atau jamak? Jamak. Dia berkomentar, dia berkata asatir, ya, bahwa apa yang dibacakan tersebut hanyalah asatir, dongeng-dongeng, cerita-cerita al-awwalin, yaitu orang-orang terdahulu. Ayo, lihat. Ya, ini diantara sifat buruk mereka, yaitu para pendosa dan orang-orang yang melampaui batas. Ya, ketika tiap kali dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, selalu komentar mereka itu mengingkari, bukan mengimani. Seraya mengatakan bahwa apa yang dibacakan itu hanyalah asatirul awwalin, yaitu dongeng-dongeng, cerita-cerita orang-orang terdahulu. Ayo, lihat bagaimana bentuk pengingkarannya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang disampaikan dalil, disampaikan ayat-ayat Al-Quran, ya, lalu dilawan, ditentang dengan mengatakan itu hanyalah cerita dan dongeng orang-orang terdahulu, maka yang demikian sudah disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, ya, bahwa diantara, ya, bentuk penolakan orang terhadap Al-Quran adalah tadi, tidak meyakini bahwa Al-Quran ini merupakan firman Allah, kalamullah, wahyunya, dan justru malah menuduh bahwa Al-Quran merupakan cuma dongeng-dongeng saja yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian di ayat yang 14 Allah Ta'ala sampaikan bantahan dan sanggahan terhadap pengingkaran orang tersebut. Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Nah, ini kalla ini kalimat sanggahan, kalla ini kalimat bantahan. Kalla artinya sekali-kali tidak, ya, yakni sekali-kali ayat-ayat kami Al-Quran itu tidaklah seperti yang kau katakan. Tadi kau mengatakan bahwa Al-Quran hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Allah katakan kalla, sekali-kali tidak. Karena yang betul Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah dan wahyu darinya yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Allah menyanggah, Allah jelaskan dan kabarkan, ya, sebetulnya apa penyebab orang tersebut mendustakan Al-Quran dan tidak mau mempercayai Al-Quran. Allah katakan bal. Apa artinya bal? Bahkan. Bal itu artinya bahkan, justru. Nah, itu bal. Ya, setelah Allah sanggah tadi, Allah berikan penjelasan. Bal, justru, bahkan. Nah, itu, ya.
Bahkan justru rana. Rana artinya menutup. Rana artinya menutup. Rana ala qulubihim. Telah menutup hati-hati mereka. Qulub jamak dari qalb, yang artinya hati. Ya. Allah mengatakan bahkan justru telah menutup hati-hati him. Apa him? Mereka. Telah menutupi hati-hati mereka makanu yaksibun. Ma di sini artinya apa-apa. Perhatikan. Tadi ma di ayat ke-12 artinya tidak. Sedangkan ma di ayat yang ke-14 artinya apa-apa. Nah, ini faidah nih. Jadi ma dalam bahasa Arab itu tidak satu model, tidak satu bentuk. Akan tetapi ada beberapa model. Di antaranya ada ma an-nafiyah. Artinya ma yang menafikan. Kalau ma-nya menafikan, tadi terjemahnya tidak. Seperti ayat yang kedua 12. Sedangkan ma di ayat yang ke-14 namanya ma al-mausulah. Ma al-mausulah yang artinya apa-apa. Kalau ma-nya al-mausulah artinya apa? Apa-apa. Apa-apa yang, itu ma al-mausulah. Kita ulang, Allah mengatakan bahkan justru telah menutupi hati-hati mereka ma apa-apa yang kanu. Nah, dari kata kana artinya dahulu, ya. Kanu apa-apa yang kanu dahulu mereka biasa yaksibun kerjakan atau lakukan. Maksudnya berupa dosa-dosa. Perhatikan di sini. Dalam ayat yang tersebut Allah Ta'ala membantah orang kafir yang mengingkari kebenaran Al-Quran dengan menuduh bahwa Al-Quran hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Allah katakan tidak demikian. Yang betul adalah Al-Quran merupakan firman Allah dan wahyu yang ia turunkan. Lalu Allah jelaskan apa penyebab pengingkaran dia terhadap Al-Quran. Allah mengatakan bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Justru penyebabnya adalah karena hati-hati mereka telah tertutup. Ditutupi oleh apa? Oleh dosa-dosa yang selama ini biasa mereka kerjakan. Dari sini kita bisa petik faidah bahwa semakin banyak dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, maka itu akan semakin menjadi penghalang seseorang menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengabarkan bahwa seorang hamba kalau dia mengerjakan satu dosa, maka akan diberikan bercak noda, satu titik hitam di dalam hatinya. Semakin banyak dia kerjakan dosa, maka akan semakin apa? Banyak noda hitam yang ada di dalam hatinya. Dan kalau hatinya sudah dipenuhi oleh noda hitam karena dosa dan maksiat, maka hidayah yang menyapanya tidak akan bisa dia terima, akan selalu dia tolak. Demikian. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Maka pelajaran besar yang bisa kita petik dari ayat yang ke-14 ialah jangan pernah meremehkan dosa dan maksiat sekecil apapun. Jangan pernah menyepelekan perbuatan haram sedikit dan sekecil apapun. Karena lambat laun dosa, maksiat, perbuatan haram yang dipelihara itu akan menutupi hati. Dan kalau hati sudah tertutup, mau 1000 ceramah, 1000 dalil tidak akan bisa dia terima. Karena hatinya sudah tertutup oleh dosa-dosa
ia kerjakan. Ada demikian. Baik. Berikutnya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Isya jam berapa Isya? 19 berapa? 0 berapa? 4 1. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Sebelum dilanjut, apakah ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, dilanjut sedikit sampai masuk Isya. Lanjut ya. Baik. Ayat berikutnya, ayat ke-15, Allah Ta'ala berfirman, kalla. Apa tadi artinya kalla? Sekali-kali tidak. Lagi-lagi Allah memberikan bantahan kepada orang tersebut. Ya. Innahum. Inna, apa arti inna? Sesungguhnya. Hum, mereka. Sesungguhnya mereka. An, apa an? An, ya, an itu artinya dari. Ya, atau terjemahan baiknya terhadap. Nah, itu. Rabbi, Rabbhim, Rabb mereka. Siapa Rabb mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma idzin, pada hari itu. Maksudnya hari apa? Hari kiamat, hari pembalasan. Ya. La mahjubun. Di sini ada huruf la. La-nya pendek. Apa artinya la di sini? Sungguh, benar-benar. Ini namanya lam taukid. Kalau la-nya panjang, la apa artinya? Tidak atau janganlah. Tapi kalau la-nya pendek, ini artinya apa? Sesungguhnya, sungguh, benar-benar. Nah, itu. La mahjubun, sungguh, benar-benar mahjubun, akan terhalang, dihalangi. Mahjub dari kata hijab. Hijab artinya penghalang. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mengabarkan, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir tadi, yang mendustakan hari pembalasan, ya, yang melampaui batas, banyak berbuat dosa, yang menuduh Al-Quran merupakan dongeng-dongeng orang terdahulu, yang hati mereka telah ditutupi oleh dosa dan maksiat. Allah kabarkan, sesungguhnya mereka nanti di akhirat akan benar-benar terhalang, tertutupi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsirnya, mereka nanti di akhirat akan dihalangi dan ditutupi sehingga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan melihat Allah di akhirat bagi orang-orang yang beriman ini merupakan akidah Islam, akidah aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa nanti di akhirat orang-orang yang beriman akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepala mereka sendiri. Dan disebutkan dalam banyak dalil bahwa bisa melihat Allah di surga itu akan menjadi nikmat yang paling besar dan paling lezat yang akan dirasakan oleh para penghuni surga. Nah, dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala mengabarkan bahwa orang-orang yang kafir nanti di akhirat mereka akan dihalangi, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, ini betapa ruginya orang-orang kafir. Ya, ini betapa ruginya orang-orang kafir. Semasa di dunia tidak pernah bisa melihat Allah, di akhirat pun juga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah lah penciptanya, Allah lah pemberi rezeki kepadanya, Allah lah yang memberikan segalanya dalam hidup ini kepadanya. Ternyata dia di dunia dan di akhirat terhalang, tidak akan pernah bisa memandang nikmatnya, ya. Tidak akan pernah merasakan nikmatnya memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang beriman itu sewaktu di dunia sangat mencintai Allah. Orang beriman itu sewaktu di dunia sangat rindu untuk bisa berjumpa dan melihat Allah. Dan nanti di akhirat di surga
orang-orang beriman akan diperkenankan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang-orang yang kafir. Oleh sebab itu, kalau ingin nanti bisa melihat Allah, tutuplah usia di atas Islam dan iman. Karena kalau seseorang menutup usia di atas kekafiran, maka selama-lamanya dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya melihat Allah Sang Pencipta alam semesta. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Belum ya? Belum bisa ya? Belum. Baik. Saya ngelihat jam yang ini nih. Ini kecepatan. Iya, makanya. Nah, baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Nah, itu ya. Itu ayat yang ke-15 ya. Allah mengatakan, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, ya, terhadap Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu, yakni di akhirat, akan benar-benar tertutupi atau terhalang, alias tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari ayat yang ini, ayat 15, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menyimpulkan, kalau seandainya nanti di akhirat orang-orang kafir itu akan terhalang tidak bisa melihat Allah, berarti di sini terdapat dalil sebaliknya orang-orang beriman nanti di akhirat akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, berhubung waktu yang sudah habis, semoga ya sejumlah ayat yang kita baca dan kita pelajari pada malam hari ini itu bisa menambah keimanan kita dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah taala menyayangi kita dengan cara memberikan taufik untuk terus beramal soleh dan ya menghindari dosa. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi